Delian. Dokter Murte ya, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi pada RSUD Merah Putih. Dan pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama akan membahas bersama-sama tentang osteoartritis, penyebab nyeri sendi lutut pada lansia. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita sapa dulu yang telah hadir. Selamat siang, dokter. Siang Mas. Iya, kabarnya gimana siang hari ini, dokter? Sehat segar ya toh? Iya, semangat ya. Masih muda juga ya. Iya, iya. Ya, dokter, kalau kita ngomongin tentang tema kita hari ini adalah tentang osteoartritis, penyebab nyeri sendi lutut pada lansia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan osteoartritis lutut? Silakan, Dok. Oke, sebelumnya ini di bulan Oktober ya. Iya. Tanggal 20 Oktober itu hari osteoporosis dunia. Iya, ya. Jadi kita akan memperingati nanti 20 Oktober nanti. Nah, ini temanya tepat sekali nih. Nah, jadi osteoporosis itu terjadi pada usia lansia ya biasanya ya. Disebabkan karena pengeroposan tulang. Nah, ini salah satunya nanti menyambung bisa ke osteoartritis ini. Jadi osteoartritis itu adalah ketika suatu penyakit yang terjadinya peradangan pada tulang dan sendi. Jadi terjadi radang tulang dan sendi sehingga menyebabkan tulang dan sendi tersebut rusak. Nah, kerusakan itu ada berbagai tingkat, nanti kita akan bahas, sehingga kerusakan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas pasien. Nah, pada usia lansia paling sering itu adalah osteoartritis pada sendi lutut. Ya, gitu nggih. Iya. Tadi ada beberapa apa tadi? Beberapa kategori tingkatan dari ringan sampai yang berat. Nanti kita akan bahas itu ada. Ya. Terus apa saja nih, Dok, penyebab dan faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang terkena osteoartritis lutut, Dok? Oke, penyebab utama biasanya adalah proses degeneratif atau proses penuaan. Jadi nggak bisa dihindari itu. Proses penuaan itu menyebabkan tulang dan sendi kita semakin rapuh, semakin koyak. Nah, terutama pada wanita. Jadi nanti faktor risikonya nomor satu juga salah satunya wanita. Wanita yang bagaimana? Wanita yang sudah mengalami menopause. Karena mengalami menopause, hormon untuk menjaga kondisi tulangnya itu sudah menurun, sehingga kondisi tulang dan sendi akan berakibat juga, yaitu penurunan, menyebabkan degeneratif tadi. Oke, selain itu apalagi? Selain tadi proses penuaan, faktor usia, yang kedua dikatakan adalah punya riwayat cedera, trauma sebelumnya. Contoh jatuh betul. Kita pernah jatuh terus di ronsen, mungkin tidak dilakukan tindakan operasi atau apa yang melibatkan sendi. Jadi permukaan tulang itu ada kartilago, menyebabkan kerusakan di kartilago, kerusakan di tulang tanpa kita operasi, nanti sekitar 10-20 tahun lagi mengalami kerusakan. Jadi kita namakan itu secondary. Kalau yang primer tadi penyebabnya degeneratif, jadi yang primer yang utama, secondary itu penyebab di luar itu. Jadi apa? Salah satunya trauma seperti itu. Penyebab lain apalagi, Dok? Banyak, autoimun juga bisa ya toh. Terus beberapa baru-baru ini
tengarai juga faktor genetik juga iya. Dan satu lagi nih yang sering terjadi nih, yaitu faktor berat badan berlebih. Sehingga berat badan berlebih, lutut menopang berat badan itu dengan berlebihan juga, sehingga kerusakan tulang dan sendi semakin cepat terjadi. Obesitas itu ya? Iya, leres obesitas ya. Terus apa lagi, Dok? Terus biasanya ini pekerjaan yang terlalu berat biasanya ya, sama sebenarnya seperti tadi obesitas juga, intinya adalah penekanan pada sendi dan tulang. Contoh, suka nyunggi-nyunggi tiap hari banyak, beratnya berapa kilo-kilo gitu. Jadi lutut itu terbebani, naik turun tangga yang berlebihan banyak gitu dalam jangka waktu yang lama ya, tentu saja, dan jangka waktu yang lama itu menyebabkan juga kerusakan. Jadi bisa terjadi early degeneratif. Jadi degeneratif yang proses yang seharusnya belum terjadi tapi sudah terjadi karena sudah terjadi kerusakan yang terus menerus. Ya. Jadi intinya untuk penyakit osteoartritis pada lutut itu ya, ataupun sendi lutut itu kebanyakan rata-rata itu ya di berbagai faktor tadi ya. Pertama itu, yang kedua kebanyakan didapatkan pada untuk wanita dan lanjut usia. Ya, cocok di situ ya. Iya. Untuk yang anak muda ataupun anak-anak, apakah bisa juga, Dok, terkena? Bisa terjadi ya tadi pada kasus, tapi jarang ya pada kasus autoimun. Nah, rusak tuh sendi-sendi tulangnya tuh bisa. Terus pada kasus-kasus tadi kecelakaan ya, mudanya kecelakaan, nanti 10 tahun gitu, wah kok sendi-sendi saya sudah mulai sakit-sakit. Nah, ternyata di ronsen sudah mulai terjadi early degeneratif atau gara-gara dari OA tadi. Iya, itu kekeroposan gitu. Betul, ya. Oke. Tadi dokter juga sempat bilang menopause tadi ya. Nah, itu sebenarnya menopause itu apa itu? Ya, menopause itu adalah ketika perempuan kadar hormonnya namanya estrogen dan progesteronnya itu turun. Nah, sudah tidak menstruasi lagi jadinya. Nah, di situ termasuk apa yang penting, estrogen dan progesteron itu menjaga kepadatan tulang. Nah, ketika itu kadarnya turun, maka kepadatan tulang juga akan berkurang. Kepadatan tulang berkurang, akibatnya tulang juga semakin rapuh. Nah, jadi resiko patah tulang meningkat, resiko osteoartritis meningkat, begitu. Itu termasuk penyebab juga ya, Dok ya? Salah satunya faktor resiko ya, bukan penyebab utama, tapi menjadi faktor resiko untuk terjadi osteoartritis. Untuk yang resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang terkena penyakit tersebut apa, Dok? Oke, tadi salah satunya adalah obesitas tadi, paling banyak itu, betul. Obesitas tadi, terus cedera pada tulang dan sendinya tadi, ya seperti itu. Banyak pekerjaan, riwayat pekerjaan yang berat tadi, nah itu rata-rata. Banyak pasien seperti itu kita datang ke kita, rumah sakit kita, untuk diperiksa lebih lanjut. Iya, Dok. Ya, sekarang, Dok, tadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, Dok ya. Untuk klasifikasi derajat keparahan dari penyakit osteoartritis pada lutut ini, Dok, itu apa aja, Dok? Kita lazimnya biasanya memakai ronsen dulu. Di ronsen dilihat apanya yang dilihat. Jadi ronsen, ingat ya, dalam kondisi berdiri ronsennya. Banyak yang di ronsen tidur, duduk, nah itu nggak valid hasilnya. Kenapa berdiri? Dengan berdiri celah sendi pada lutut akan menipis, sehingga kita bisa lihat itu derajatnya berapa. Derajatnya dibagi 1 sampai 4. Kita gampangannya bikin ya ringan, sedang, sama berat gitu, nggak masalah. Nah, nanti yang berat itu treatmentnya akan beda dibandingkan dengan yang ringan. Dilihat dari apa? Celah sendinya. Nah, jadi dari derajat 1 ya masih bagus celah sendinya, derajat 2 sudah mulai menyempit, derajat 3 sudah menyempit, derajat 4 sudah habis celah sendinya, hingga tulang paha dan tulang tibia, tulang bawah itu sudah bertemu. Jadi kan harusnya ada space-nya ya, ada space-nya di dalam ronsen itu, supaya ini bantalannya gitu, ada bantalannya, gampangannya. Lama-lama tuh bantalan itu rusak, langsung habis ketemu. Nah, ini derajat 4. Sudah derajat 4 sudah bertemu antar tulang, makanya sering banget itu bunyi kletak. Nah, itu sudah derajat berat biasanya. Itu dilihat dari situ. Jadi langkahnya gimana? Ya ronsen dulu ke kita, nanti kita periksa, kita ronsen.
hasilnya seperti apa, baru kita menentukan treatment yang baik untuk pasien. Jadi waktu penanganannya berikutnya. Penanganan gitu ya? berikutnya apa itu dilihat dari hasil klinisnya pasien dan hasil ronsennya pemeriksaan. Biasanya kalau ronsen kayak gitu dok, itu hasilnya itu langsung Oh cepet. langsung. Oke. Ya. Jenengan datang pagi, saya periksa gitu ya, terus ronsen paling 20-30 menit, naik lagi nanti ke poli saya lagi sudah jadi ronsennya. Cepet dan sistemnya kan sudah pakai elektronik ya, jadi nggak usah dicetak-cetak. Jadi enak, cepet nanti bisa langsung ketahuan. Oke. Baik sahabat Gemilang, buat sahabat Gemilang semua yang mungkin mau bertanya ya, mungkin ada sendiri keluarga atau tetangga saudara ya, yang mungkin terkena penyakit nyeri sendi ya, pengen berkonsultasi, silakan siang hari ini bisa bertanya melalui WhatsApp di 081578968968 atau bisa juga melalui Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Ya dok, ini ada yang udah gabung melalui WhatsApp di 081578968968 dari Siska di Mertoyudan ya. Ini berarti kalau lansia yang kena OA itu karena mudanya kurang latihan beban atau kurang vitamin D dok? Oh enggak. Silakan dari Siska di Mertoyudan dok. Kalau usia muda ya, gimana kalau kurang waktu usia muda, kurang latihan gitu ya? Ini maksudnya ya? Kurang berapa tadi? Ya, kurang latihan beban atau apa gitu ya? Beban atau kurang vitamin D gitu. Jadi tulang yang keropos itu salah satunya betul itu. Jadi vitamin D yang kurang salah satunya. Tapi itu bukan faktor utama ya. Tetap faktor utama tadi wanita, terus sudah menopause dan obesitas. Jadi penguatan otot ketika kita usia muda itu penting. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membagi beban yang diterima lutut kepada otot. Nah, jadi pertanyaannya kan beda tuh, orang yang obes itu kan lemak ya. Iya betul. Nah, lemak itu nggak bisa membagi beban, malah dia menambah berat beban, menambah massa atau beban di otot, di lutut. Tetapi ketika otot yang kita latih, terutama otot hamstring dan gastrocnemius, otot paha dan otot lutut yang kita latih, itu kalau kuat beban di sendi lutut itu berkurang. Jadi memang bagus tuh. Jadi ketika kita muda, kita layaknya sebaiknya dilatih otot-otot untuk menopang lutut tadi. Tapi nggak ada salahnya ketika sudah terkena kita latih, itu akan mengurangi nyerinya. Gitu ya. Kalau terkait dengan kurangnya vitamin D dok? Vitamin D juga bisa. Jadi vitamin D, kalau kurang vitamin D tulang itu akan mudah keropos. Nah, mudah keropos, dia mudah patah, mudah cedera di situ, sehingga bisa terjadi osteoartritis juga di kemudian hari. Untuk vitamin D itu apa aja dok? Vitamin D simple, sekarang tuh udah banyak suplemennya bisa diminum, tapi intinya vitamin D itu dari makan makanan yang bergizi ya, macam-macam, ikan, ayam, terus macam-macam lah hewani itu bisa dimakan. Tapi vitamin D yang penting adalah ketika vitamin D itu dalam bentuk aktif. Jadi vitamin D aktif itu ketika dia terkena sinar matahari. Ya, jadi betul. kita berjemur minimal ya setengah jam, 1 jam boleh. Jadi sinar matahari itu baik, ojo ndekem ya di dalam kamar, walah keropos tulangnya nanti ya. Jadi keluar ke rumah kena sinar matahari. Sinar matahari yang baik jam berapa dok? Jam setengah 8, setengah 9 sampai jam 9 pagi itu udah. Nggak usah jam 10, 10-an, 11 ke atas tuh malah kepanasan. Jam 12 berjemur ya gosong. Nggak usah. Nanti berjemurnya pagi-pagi aja, jam 8 sampai jam 10 lah paling siang. Itu vitamin D-nya bisa aktif terkena gitu ya? Matahari. Betul. Jadi kita minum suplemen dalam bentuk vitamin D tidak aktif, tidak diaktifkan dengan matahari, ya percuma. Jadi tetap harus gerak ya, jangan mager aja. Oke dok, sebelum kita lanjut kembali, kita rehat sebentar ya dok ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan jangan lupa sahabat Gemilang, buat anda semuanya yang mau bertanya sekali lagi, langsung bisa melalui WhatsApp di 081578968968. Masih bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang bersama Dr. Morteza Bahesdi atau sering disapa dengan Dr. Morte, spesialis ortopedi dan traumatologi pada RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dengan tema kita hari ini adalah osteoartritis, penyebab nyeri sendi lutut pada lansia. Dan sahabat Gemilang, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah ya. Pada kesempatan siang hari ini masih bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang bersama Dr. Morteza Bahesdi atau sering disapa dengan Dr. Morte, spesialis ortopedi dan traumatologi. Dan pada kesempatan siang hari ini kita masih membahas bersama-sama terkait dengan osteoartritis, penyebab nyeri sendi lutut pada lansia. Masih tetap semangat ya dok ya? Semangat lah. Ya oke, masih. Dan kembali buat sahabat Gemilang semua yang mau bergabung silahkan bisa melalui WhatsApp ya di 081578968968 atau bisa melalui media Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan dok, ini ada yang kembali bertanya nih melalui Instagram RSUD Merah Putih nih. Dok, ini jika cedera ACL apabila tidak dioperasi, resiko apa yang diderita untuk kedepannya? Ini dari Faridatulail. Silakan. Oke. Bagus banget ini pertanyaannya nih. Ini contoh salah satu terjadinya osteoartritis pada usia muda. Ya. Jadi ACL itu penting, dia suatu urat ya, kita gampangannya bilangnya urat yang menjaga kestabilan dari lutut. Ketika ACL putus, lutut akan translasi ke depan, tidak ada yang ngerem nih. Jadi dia akan goyang ke depan, sehingga nggak ada yang ngerem. Goyangan tadi atau ketidakstabilan tadi menyebabkan fungsi dari sendi lutut tidak bekerja semestinya. Akibatnya apa? Terjadi mikrotrauma, cedera terus menerus. Saya tadi cerita ya. Cedera terus menerus sehingga menyebabkan tulang rawan di sana rusak. Tulang rawan rusak, maka akan terjadi osteoartritis. Nah, jadi ACL yang putus sebaiknya kita periksakan. Nah, nanti kita lihat tuh putusnya gimana, total atau parsial, setengah, separuh, atau total semuanya. Nah, kalau total mungkin bisa kita operasi, atau tidak dioperasi nggak masalah, asal penguatan ototnya bagus. Nah, gitu ya. Jadi benar sekali ACL bisa menyebabkan osteoartritis di kemudian hari, betul ya. Apabila itu tidak ditangani betul dengan lanjut oleh profesional ya. Jadi segera periksakan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, dok, terima kasih ya. Dan buat tadi yang udah bertanya buat Faridatulail ya. Ini semoga aja bisa kalau belum jelas bisa bertanya lagi ya, silahkan. Ya dok, ini kembali ke tema kita hari ini adalah tentang terkait dengan osteoartritis ya. Nah, untuk penanganan pencegahan ataupun penanganan nih, apa saja nih langkah-langkah yang dianjurkan untuk mencegah osteoartritis pada lutut dok? Oke, siap. Jadi pertama, yang paling utama yaitu adalah menjaga kesehatan sendi dan tulang ya. Kesehatan sendi dan tulang bagaimana? Ya, latihan olahraga, penguatan otot-otot kaki. Apa contohnya? Paling enak itu jalan santai aja, santai ya, dirutinkan, atau sepeda statis ya, terus atau berenang. Biasanya 3 itu yang dianjurkan. Berapa lama dok? Lamanya 30 menit saja cukup ternyata. Nggak usah ngentos sampai berapa 2 jam kamu berenang. Wah, nggak usah, capek sendiri, megap-megap nanti ya. 30 menit tapi rutin ya, seminggu 3 kali rutin. Dengan begitu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah otot-otot di paha, otot-otot di lutut di sini, di gastrocnemius dan di hamstring serta quadricep itu kuat ya. Sehingga dia kuat, beban di otot juga akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling bagus ini, yaitu jangan sampai kita obesitas. Kalau yang sekarang sudah obesitas nggak masalah, diturunkan nanti berat badannya. Ya, karena obesitas itu, lemak itu tadi, dia tidak bisa membantu meringankan beban, dia akan menambah beban pada lutut. Ya, yang ketiga, bila mana terjadi suatu cedera, luka, baik ringan maupun berat, diperiksakan. Jangan-jangan itu menyangkut sendi jenengan, nanti di kemudian hari takutnya terjadi kerusakan osteoartritis. Gitu. Kalau masalah umur, tadi usia sepuh dok, saya wanita menopause, itu nggak bisa dilawan. Itu sudah
harus kita jalani ya kan, usia kan bertambah, Iya betul. sendi tulang semua juga akan semakin rusak. Tapi bagaimana kita bisa mencegah terjadinya kerusakan itu? Ya, yaitu penguatan tadi otot-otot kaki itu yang utama. Oke. Itu dari pencegahannya gitu, nggih. Iya, pencegah. Itu termasuk itu ya, Dok ya. Itu termasuk operatif atau non operatif, Dok? Oh, itu non operatif. Jadi kalau untuk treatment, nah itu ada dua nanti ya Mas ya. Ada operatif dan non operatif. Nah, tergantung apa ini, Dok? Tergantung derajatnya. Tadi kan sudah kita klasifikasikan ya, derajat 1 sampai 4 ya. Berarti ya. Biasanya derajat 1, 2 dan 3 itu tidak perlu sampai operasi. Ya. Dengan apa, Dok? Derajat 1, 2, 3 ya tadi penguatan otot, dikasih obat-obatan, dikasih namanya ada obat tuh glukosamin sama kondroitin sulfat. Dia itu membantu menjaga sendi-sendi dari kerusakan. Ya, membantu juga pembentukan tulang rawan supaya lebih baik. Tapi bisa dibeli, kita bisa beli suplemennya ada, atau kita cari di konsumsi makanan apa, makanan ikan-ikan biasanya, udang-udang. Nah, itu juga ada, makanan-makanan laut itu ada, sayur-sayur juga boleh. Tuh, kalau derajat 1. Nah, dikasih obat, tuh belum baik, Dok. Oke, kalau belum baik dikasih obat, pasangi deker. Saat jalan jauh, jalan berat, aktivitas berat. Ya, bukan tiap saat pakai deker, enggak. Deker hanya membantu saat dia perjalanan jauh, jalan lama, jalan berat itu pakai. Kalau enggak jangan dipakai, nanti ototnya enggak bisa tambah kuat. Ya, jadi olahraga ya enggak pakai deker, dilepas waktu olahraga, ya biar ototnya kuat. Tapi nek kira-kira, waduh, aku nanti mau jalan ke sana ya, 10 kilo ya, nah, pakai deker tuh. Oke. Terus belum sehat lagi, Dok, gimana? Disontek. Sontek apa? Sontek sendi. Sonteknya apa, Dok? Macam-macam. Bisa sontek PRP, platelet rich plasma. Bisa disontek hyaluronat acid, obat-obatan untuk membantu menghilangkan nyeri, terus membantu melicinkan sendi, menjaga kualitas sendi. Atau disontek yang baru sekarang stem cell. Nah, macam-macam jadi. Nah, itu nanti tergantung dari hasil konsultasi dengan dokternya. Nah, itu derajat 1, 2, 3 ya. Jadi yang masih belum berat. Nah, sudah berat sekali apa, Dok? Wah, seraiso nekuk lah, sudah nggak bisa nekuk, lurus yo sakit, dipakai jalan dikit sakit. Ya terakhir tahap operasi, yaitu adalah operasi penggantian sendi lutut. Nggak usah takut, sudah banyak yang berhasil. Nek canggih sekarang pakai robotik. Cuman di Jakarta ya, setahu saya ya, mungkin ya sekarang di Jakarta. Dulu saya pernah ikut juga lihat, pakai robotik dia lebih presisi, lebih tepat pemotongan sendinya, sudutnya semua. Kalau tidak pakai robotik ya bisa, pakai cara konvensional bisa. Gitu ya. Untuk penanganan kapan untuk penanganan operatif? Nah, seperti total knee replacement ya, yang dipertimbangkan untuk OA lutut, Dok. Ya, jadi total knee replacement atau penggantian sendi lutut total dilakukan pada derajat 4, yaitu derajat yang sangat berat, derajat akhir ya. Dan stage-nya itu dan namanya derajat 4. Jadi derajat 4 tulangnya sudah gatok, dipakai jalan dikit sakit, dipakai gerak bunyi kertek-kertek, terus di ronsen. Nah, ini kuncinya nanti ketika di ronsen tulang sama tulang wis gatok. Sudah ketemu. Nah, sudah ketemu gini, itu sudah bagusnya operasi. Dan lagi biasanya wis ketemu wis ora gelem operasi, biasanya apa yang terjadi? Dia bisa membentuk sudut yang berbeda. Tulangnya jadi masuk, varus atau valgus keluar. Nah, jadi tulangnya bisa bentuk O atau bentuk X nanti kalau lama-lama sendi itu dibiarkan terus-menerus rusak. Jadi jalan juga akan semakin sulit. Nah, tidak hanya nekuk pelurus yang sulit, tapi jalan juga akan sulit. Bayangkan kalau kakinya O, jalannya gimana? Sulit. Kakinya X, jalannya gimana? Sulit. Nah, gitu ya. Jadi itu harus baru dilakukan tindakan operatif. Oke, Dok. Nah, terkait dengan gaya hidup, pola makan dan juga olahraga, Dok. Jenis makanan yang dianjurkan untuk penderita OA lutut, Dok. Sebenarnya untuk OA lutut tidak ada yang makanan gimana-gimana ya. Cuman kita memang harus batasi makanan-makanan yang tinggi kolesterol ya. Karena itu kan lemak ya. Nanti lemak diolah jadi lipid itu menjadi beban lagi ke lutut. Nah, jadi makanan tinggi kolesterol kita singkirkan. Goreng-gorengan ya toh, itu dikurang itu. Yang bagus apa, Dok? Ya tadi yang mengandung glukosamin sama kondroitin sulfat. Ikan-ikanan ya toh, udang, ya sayur-sayur, hijau-hijauan boleh. Tapi perlu dilihat.
asam uratku tinggi. Nah, yojo, ya jangan gitu, jangan makan yang berlebihan juga ya. Jadi semua itu ada takarannya nanti. Nah, atau dalam suplementasi glukosamin kondroitin sulfatnya bisa. Beli obatnya banyak ya. Gitu bisa dengan vitamin suplemen boleh ya. Jadi makanan khusus sebenarnya enggak ada. Cuman ada kita hindari kolesterol ya. Jadi ini yang untuk makanan yang khusus itu nggak ada ya. Tapi yang dihindari ada ya. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih dok. Nah, untuk olahraga sendiri dok, apa saja yang disarankan bagi penderita OA lutut dok? Ya, olahraga ini banyak banget ini yang tanya nih untuk terkait olahraga apa ya dok, gimana ya. Nah, tadi saya jelaskan singkatnya adalah olahraga yang aerobik ya. Jadi olahraganya itu kalau bisa berenang nomor 1, berenang atau sepeda statis. Nah, kenapa sepeda statis? Sepeda statis itu kita kayuh dalam beban yang sama dengan durasi 30 menit. Nah, kalau kita sepeda biasa itu kan naik terlalu berat, turunnya terlalu ringan, kita nggak bisa kelola itu beban. Tapi kalau dengan sepeda statis kita bisa kelola bebannya sekian gitu ya. Jadi tekanannya di lutut itu sama halnya dengan renang gitu. Jadi kita anjurkan olahraganya 2 itu, statis, renang, sama bolehlah jalan gitu, jangan terlalu jauh. Seminggu 3 kali dengan durasi masing-masing 30 menit. Nah, insya Allah insya Allah itu nanti bisa bagus ya, otot-otot di sekitar sendi lutut itu bisa baik gitu, bisa kuat lah. Oke dok. Jadi buat sahabat Mila yang mungkin sekali lagi mau bertanya, silakan bisa melalui WhatsApp ya di 081578968968 atau bisa melalui Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Kita lanjut lagi dok. Tadi terkait dengan olahraga apa saja yang disarankan bagi penderita OA lutut. Nah, olahraga atau aktivitas fisik apa yang sebaiknya dihindari penderita OA lutut dok? Oke, untuk olahraga atau aktivitas fisik dihindari yaitu yang menambah beban di lutut intinya. Jadi apa contohnya yang menambah beban di lutut itu? Naik turun tangga. Waduh, itu berat itu. Bisa sampai 6 kali berat badan kita. Jongkok duduk, jongkok berdiri itu juga dikurangi. Dikurangi. Karena ketika posisi kita dari jongkok menuju berdiri itu beban lutut berkali-kali lipat. Nah, jadi aktivitas yang meningkatkan beban di lutut itu sebaiknya dihindari. Aneh olahraga apa? Ya ojo sing gejeluk-gejeluk, ojo sing lompat-lompat gitu ya. Jangan dulu ya. Terus punya osteoartritis, olahraganya ya apa misalnya lompat-lompat itu? Basket, ya ojo. Bulu tangkis. Ojo dulu ya, dikurangi bebannya itu. Oke. Kira-kira itu, jadi bisa kita telah sendiri yang mana kira-kira kita bisa dan tidak. Yang intinya yang memperkuat otot kaki itu kita lakukan, yang memperberat aktivitas dari sendi kita kurangin, lompat, naik turun tangga, nah gitu. Lari jauh, nah itu ya. Ya. Dok, untuk ini apa perbedaan mendasar antara nyeri lutut biasa dan nyeri lutut yang diakibatkan oleh OA dok? Oke. Sulit sebenarnya untuk kita membedakan hanya dari klinisnya, hanya dari nyeri di lutut. Waduh, banyak itu pemikiran kita sebagai dokter. Apakah ini ligamen uratnya, ataukah ini osteoartritis, atau ini cuman otot? Itu sulit untuk dilihat tanpa ada pemeriksaan. Makanya kita harus lakukan pemeriksaan. Tapi ada ciri-cirinya nih. Kalau osteoartritis nyerinya seperti apa ya? Biasanya nyeri disertai dengan kaku pada sendi. Nah, kaku pagi hari kurang dari 30 menit, biasanya nggak lama-lama. Biasanya unilateral atau hanya satu sisi. Bisa juga sih, dua-duanya bisa juga akan rusak, tapi lazimnya biasanya satu. Kanan dulu, terus kanan nggak diobatin, nanti sakit kiri juga. Bisa seperti itu. Terus ada bunyi krepitasi. Krepitasi itu ketika kita tekuk, itu bunyi kertek. Itu sudah terjadi tulang yang tumbuh di dalam situ karena membantu untuk menstabilkan. Kan tulang osteoartritis lama-lama dia nggak stabil. Makanya timbul tulang-tulang osteofit baru di sana untuk membantu menstabilkan. Nah, ketika kita tekuk bunyi dia kertek. Nah, ini kemungkinan osteoartritis. Jadi salah satu ciri-cirinya. Gitu ya? Osteoartritis bukan yo. Nah, itu salah satu dari gejalanya itu. Lebih tepatnya ya kita ronsen.
Ya, Oh. nanti kita harus periksa, kita ronsen, oh osteoartritis bukan, nah gitu. Oh ya dok, terima kasih dok. Nah terkait dengan penanganan non operatif tadi ya, apa fungsi dari injeksi viskosuplemen atau PRP? Ya, untuk injeksi viskosuplemen Ya. atau PRP itu intinya dia adalah satu, mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, dia membantu regenerasi dari sel-sel kartilago yang rusak. Sel-sel tulang rawan itu kan rusak tuh di osteoartritis, dia membantu untuk meregenerasi. Yang ketiga, dia dengan viskositas yang tinggi, dia membuat sendi-sendi itu lebih licin, Mas. Nah, nek lebih licin kan gesekan antar tulang berkurang toh? Iya, betul. Nah, kalau misalnya pintu itu tersendat, kita kasih apa misalnya? Kita kasih oli garasi gitu. Wah, nek kita pintu garasi, gampangnya kita kasih oli licin lagi toh. Kalau kayak itu mesin motor, nah itu kalau nggak ada olinya itu bisa Ya, hancur gitu ya, nyangkut. ambrol Ya, gitu biasanya. sama, prinsipnya sama. Jadi dikasih suatu viskosuplemen untuk membantu, ya gampangannya melicinkan lah. Tapi di balik melicinkan tuh ada kerja detail dari obat-obatan yang kita berikan, ya, seperti merangsang pertumbuhan kartilago, mencegah inflamasi, mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Nah itu banyak. Gampangannya orang-orang datang tuh kadang-kadang, dok saya mau suntik oli. Wah, wis paham saya. Oh ya sudah gitu ya, sudah wis paham ya. Itu salah satunya ya, fungsinya ya. Oke. Oh, begitu ya. Nah, dok terkait dengan penggunaan alat bantu tadi, dok. Nah, mengapa nih penggunaan alat bantu seperti tongkat atau knee brace dapat membantu penanganan OA lutut, dok? Oke, bagus ini pertanyaannya. Jadi penggunaan tongkat dan knee brace untuk lutut yang sakit itu adalah membantu mengurangi beban pada lutut. Jadi lutut itu ibaratnya membawa beban 100 kilo, apa 50 kilo lah bobot kita 50 kilo gitu. Tapi dengan adanya bantuan tongkat dan knee brace, beban itu disalurkan ke tongkat dan knee brace tadi. Jadi sing kudune 50 kilo ya paling digawa-gawa jadi 30 kilo. Jadi intinya adalah mengurangi beban yang diterima lutut dengan cara mengalirkan beban tersebut ke arah tadi yang kita pegang tadi. Oh ya ya. Tongkat atau alat bantu tadi ya, atau deker dialihkan ke sana. Nah itu kan alat bantu tambahan ya Mas yo. Betul. Nek sing apik ya itu adalah alat bantu ya dari diri kita sendiri. Apa itu? Ya ototnya diperkuat. Nah jadi nggak perlu tuh deker-dekeran, nggak perlu tuh tongkat-tongkatan selama otot lutut kita kuat. Ya. Otot lutut terdiri dari dua, otot yang di paha sama otot yang di apa namanya nih, gastrok sini ya, di tulang yang bawah, tulang kaki yang bawah sini. Itu diperkuat menjadi deker alami. Saya selalu bilang ke pasien, timbang pakai deker, ibu mending bikin deker alami aja dengan cara melatih otot di lutut gitu. Wah, oke. Itu sangat membantu juga ya. Iya. Nah, dok terkait dengan pola makan nih yang dianjurkan, mengapa ikan berlemak tadi seperti yang dibilangkan tadi seperti salmon, sarden, dan sayuran hijau, dan sayuran hijau ya, ini dianggap baik untuk penderita OA, dok? Oke. Karena di situ terkandung banyak kandungan tadi glukosamin maupun kondroitin ya. Terutama glukosamin itu banyak banget pada ikan-ikanan, pada makanan laut ya, udang biasanya. Bahkan kalau kita lihat suplemen glukosamin itu dibuat dari cangkang udang, dari kerang. Itu pembuatannya itu kalau kita baca lebih detail dari itu. Jadi karena kandungan glukosamin itulah yang kita perlukan untuk menjaga dari sendi kita dari kerusakan. Lah fungsinya glukosamin gimana, dok? Satu, dia membantu sel-sel kartilago tadi yang rusak tadi untuk beregenerasi, membantu percepatan, membentuk kolagen untuk membantu regenerasi dari sendi yang rusak. Kedua, dia juga bisa membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi proses inflamasi yang terjadi, peradangan terjadi ditekan, dibantu sama dia. Ya di samping itu kita juga memberikan obat-obatan yang lain ya untuk membantu peradangan juga menekan, tapi salah satu efeknya adalah itu. Jadi makanan yang saya sebutkan tadi itu kaya akan kandungan glukosamin, sehingga kita perlukan untuk menjaga kesehatan tubuh sendi tadi ya.
Iya dok. Nah selain ikan salmon nih, karena memang ikan salmon kan harganya memang Lumayan ya? lumayan tinggi. Ikan apa lagi dok? Kalau Bisa. yang mudah didapatkan, khususnya di wilayah Magelang gitu. Bisa ikan kembung, bisa tongkol, bisa intinya ikan-ikanan laut lah. Oh ikan laut Cari ya. yang ikan-ikan laut lah. Itu glukosaminnya tinggi tuh ya. Bahkan ya itu tadi udang kalau bisa, ya kerang-kerang juga ada. Tapi ingat ya asam uratnya nanti ya harus terpantau juga. Nah, gitu ya. Kalau sayuran hijau sendiri dok? Bisa, sayuran hijau juga bisa. Banyak sayur-sayuran yang hijau-hijauan boleh itu dimakan. Cuman saya anjurkan tetap ke hewaninya. Ke hewaninya. Tetap ya? lebih tinggi di hewaninya dibandingkan sayurannya. Oke dok. Nah dok, kembali lagi terkait dengan olahraga tadi dok ya. Olahraga seperti lari menanjak tadi ya, tangga tadi, atau angkat beban berat harus dihindari. Apa efek buruk nih dari olahraga tersebut pada sendi lutut yang sudah mengalami OA dok? Nah, kalau sudah ngalamin OA, kita masih nekat tuh ngangkat beban, lari jauh dengan tanjakan tinggi gitu. Bebannya akan semakin tinggi nanti di lutut. Akibatnya apa? Akibatnya tadi lama-kelamaan yang dari grade 1, dari yang ringan tadi Mas, bisa tambah berat. Jadi grade 2, jadi grade 3, bahkan sampai grade 4. Gitu. Jadi harus ada pembatasan kinerja ya, pembatasan kerja kita, pembatasan aktivitas kita untuk bekerja dengan kondisi osteoartritis itu sendiri. Ojo dipaksa lah. Masih osteoartritis, masih ngangkat berat, masih jalan-jalan jauh, masih jalan jauh boleh pakai deker tapi tadi saya jelaskan ya. Tadi ya. Nah, masih lari nanjak itu bisa dikurangin. Lari nanjak pun boleh asal otot lututnya sudah baik. Angkat beban berat boleh asal otot lututnya baik. Jadi intinya adalah kita menguatkan otot lutut. Nah, itu kalau sudah oke, bagus, baru mau aktivitas apa dirasakan sendiri. Kuat nggak saya, enak nggak ini lutut gitu. Tapi kalau belum kuat otot lututnya, dipaksakan kerja berat, ya jelas akan nanti bertambah parah osteoartritisnya. Oh iya, iya dok. Ini beberapa waktu lalu saya pernah ketemu ya ini sama saudara nih, merasakan nyeri pada persendian. Itu ada yang bilang wah ini asam urat. Itu sebenarnya benar nggak sih itu? Salahnya banyak salah kaprah ini. Iya betul. Jadi ada yang suka salah kaprah kan asam urat lah, oh ini pengapuran lah, apalah. Iya. Nah, banyak kan asam urat itu. Sebenarnya gini, asam urat itu jarang pada sendi besar. Itu di garis bawah ya. Asam urat itu pada sendi-sendi kecil, pada biasanya ujung-ujung kaki, tangan, ya toh. Itu biasanya ada suatu benjolan. Nah, nanti benjolan itu ketika dicek laboratorium, wah ada kristal uratnya, nusuk-nusuk. Nah, ciri khasnya nyerinya asam urat itu seperti tertusuk, Mas. Ya, kalau kita lihat itu asam urat itu ternyata dia kristal, bentuk-bentuknya jarum di bawah laborat itu, mikroskop, bentuk itu lancip-lancip. Mana rasanya seperti tertusuk. Beda dengan osteoartritis. Osteoartritis nggak tertusuk dia, seperti kemeng dia rasanya. Kemeng, pegel, ya nyeri lah gitu. Dispesifikan sulit lah. Tapi kalau asam urat jelas dia, kok tusuk-tusuk ya gitu. Dan sendinya kecil. Tangan, kaki, di lutut jarang asam urat, jarang banget. Lutut, panggul, ini mana shoulder sini jarang asam urat. Ya, gitu ya. Jadi itu ya kemarin banyak banget bahkan orang tua saya sendiri ya bilang kayak nyeri kayak gitu yang nenek ya, itu udah umurnya. Asam urat po yo, asam urat po yo, sering banyak gitu. Pasnya nanti enaknya dicek laborat, dilihat iku Mas, asam uratnya tinggi enggak. Nah, enggak ya bukan toh berarti. Gitu. Nah ya dok, terkait dengan tadi sudah dijelaskan di awal tadi ya, langkah pertama apa nih yang harus dilakukan seseorang jika mulai merasakan gejala-gejala OA lutut itu dok? Bagus ini, kalau sudah mulai gejala OA lutut, nah jangan mendiagnosis sendiri, jangan self diagnosis. Kita tuh kadang sok tahu ya bahasanya ya, iki apa ya, iki OA iki asam urat iki. Enggak usah, periksa aja dulu. Bener deh, periksa aja dulu. Semakin OA lutut itu diketahui dari derajat 1, derajat ringan, semakin enak kita kelolanya, semakin mudah pasien itu untuk sembuh. Nah, nek toko-toko derajat 4 ya sulit, harus operasi kadang-kadang gitu. Tapi kalau pasien tuh datang masih derajat 1, 2, masih enak kita, banyak pilihannya, penguatan otot, suntik sendi, kasih obat dulu, pola olahraga kita atur, bisa. Itu enak itu. Nah, jadi penanganan awalnya tetap diperiksakan dulu Mas.
Periksakan dulu, kita yang dokter akan menentukan ini derajat berapa dan apa yang akan baiknya dilakukan gitu. Ya. Iya. Gitu nggih. Jadi sebelum menyimpulkan ini penyakit Apa ya, asam apa ya? urat ini lebih baik periksa dulu aja. Periksa dulu ya. Oh, gitu. Nah, Mengetahui. ya, Dok, ini kan waktu sudah mepet banget nih, Dok. Nah, apa nih pesan yang ingin disampaikan mengenai pencegahan dan penanganan OA lutut ini, Dok, atau pesan buat masyarakat nih? Oke. OA lutut itu sering terjadi pada usia sepuh ya, usia lansia dan pada wanita. Kalau sudah terjadi itu sudah nggak bisa dihindari lagi. Berarti dia akan berproses terus dari grade 1, 2, 3, 4 akan seterusnya. Yang bisa kita bantu adalah mencegah grade itu tidak lebih berat lagi. Jadi grade 1 ya berhenti di grade 1 yang grade ringan. Grade 2 ringan, jangan sampai dia jadi grade 3 tambah berat gitu. Salah satunya apa? Yaitu dimulai olahraga sejak muda ya. Iya. Jadi kalau wis sepuh mengalami OA ya tinggal kita treatment aja. Tapi yang muda-muda ini yang saya himbau ya. Iya. Kedepannya lebih sering olahraga ya. Tadi 3 olahraga tadi bagus dilakukan, renang, jalan atau lari atau sepeda statis sering dilakukan untuk menguatkan otot kaki, otot lutut. Nah, olahraga sekarang ini kita panen nih besok hasilnya. Kalau udah sepuh, udah lansia panen. Jadi investasi nih, bukan cuma duit aja investasi. Investasi juga seperti ini. Kita olahraga sekarang, kita panen, supaya besok ke depan kita lansia tidak mengalami osteoartritis. Gitu ya, pesan saya itu. Jadi mulailah sekarang olahraga untuk kita menikmati hasilnya besok di kemudian hari. Nah, Oke, baik Dok, karena ini waktu udah mepet banget, Dok, udah 1 jam ya kurang lebih kita bersama-sama membahas terkait dengan osteoartritis atau penyebab nyeri sendi lutut pada lansia. Terima kasih untuk rawuhnya kehadirannya di studio Radio Gemilang. Ya, semoga aja sahabat Gemilang semuanya yang mungkin punya kendala nih pada nyeri sendi lutut, silakan bisa langsung datang ke RSUD Merah Putih. Nah, satu lagi Dok, tadi lupa ya, untuk jam polinya. Praktek ya? Iya, jam prakteknya gitu. Prakteknya itu dari Senin sampai Sabtu, kecuali Kamis. Iya. Nah, enaknya prakteknya tuh saya sore. Jadi lebih enak tuh nanti datang di Rabu sama Jumat sore. Jam? Itu kita enak nanti. Jamnya jam 2 sampai jam 5 ya. Ya, sampai jam 5, jam 4, jam 5 gitu ya. Itu hari Kamis dan hari Rabu dan Jumat. Nah, nek Selasa saya pagi. Nah, Senin saya juga sore, tapi nek Senin biasanya banyak, jadi kita Rabu sama Jumat enaknya ke sana ya. Boleh. Kalau Sabtunya sendiri? Sabtunya bisa pagi. Pagi. Iya, boleh. Sabtu pagi juga bisa. Jam 8 itu sudah mulai nanti. Oke. Ya, bisa dilihat di Instagram Merah Putih ada juga jadwalnya. Baik sahabat Gemilang, silakan. Mungkin buat Anda yang mungkin punya kendala terkait dengan nyeri sendi, bisa langsung datang juga di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Nanti bisa bertemu dengan Dokter Morte ya, yang sudah siap untuk membantu nyeri sendi Anda. Ya. Oke. Baik, terima kasih sahabat Gemilang. Terima kasih juga dokter untuk hadirnya. Sampai jumpa di program Jamus Gemilang berikutnya. Saya Diki Darmawan bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ya, terima kasih.